الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Insyaallah kita akan melanjutkan mengambil faedah dari tafsir juz Ammah dan kita masuk pada tafsir surah Al-Humazah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir wa hiya makkiyah. Surat Al-Humazah ini atau surat Wailul likulli humazatil lumazah ini adalah surat makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun surat ini sempurnanya adalah kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam ayat ini dengan kalimat wail. Wail ini adalah kalimat adab, kalimat ancaman, kalimat azab, artinya celaka. Ya, barangkali kita artikan dengan bahasa kita apa? Celaka. Nah, ini celaka orang yang akan disebutkan sifat-sifatnya dalam surat ini. Yang pertama, likulli humazatil lumazah. Orang yang memiliki sifat humazatil lumazah. Nah, dikatakan dalam tafsirnya al-hammaz bil qaul wal lammaz bil fi'l. Celaka bagi orang yang suka mencela gitu ya, yang suka menyakiti orang dengan bentuknya hammaz atau lammaz, artinya dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Celaka orang yang menyakiti orang, mencerca orang, mencaci maki orang, atau menyakiti orang baik dengan lisan ataupun dengan perbuatannya. Yakni dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir yazdari bin nas wa yantaqisu bihim. Itu orang yang merendahkan orang, menghina orang, merendahkan orang. Nah, celaka mereka. Orang yang memiliki sifat ini. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, humazatil lumazah ta'an ta'an ma'yad. Orang yang suka mencela, suka mencela, atau orang yang suka mencari-cari aib. Suka mencari-cari aib orang lain. Padahal sama sekali itu tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Artinya kalau benar itu tidak bermanfaat, kalau itu salah maka itu adalah perbuatan yang dosa. Ini tahu atau tidak tahu, maka tidak ada manfaatnya mencari-cari aibnya orang. Ini dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, humazatil lumazah adalah orang yang mencela, orang yang mencari-cari aib, yang sibuknya itu mencari-cari aibnya orang.
Nah, kemudian dikatakan juga oleh Rabi' ibn Anas bagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir, al-humazah yahmizuhu fi wajhin wal lumazah min min khalfihi. Kalau humazah itu dengan wajahnya, kalau lumazah itu dengan belakangnya. Bagaimana ini? Ini dengan perbuatan lah, ya, dengan perbuatan. Jadi memang di sini ada yang mengatakan humazatul lumazah adalah satu makna, ya. Ada yang mengatakan beda, sama-sama menyakiti orang, sama-sama menyakiti orang. Tapi kalau humazah ada yang mengatakan ini dengan ucapan. Kalau lumazah dengan apa? Perbuatan. Perbuatan itu bisa dengan tangan, tangannya itu mengisyaratkan penghinaan, atau dengan wajahnya, atau dengan pandangan matanya. Nah, dikatakan oleh Qatadah, yahmizuhu wa yuhmizuhu wa yulmizuhu bilisanihi wa ainihi. Menyakiti orang dengan lesan dan dengan matanya. Wa ya'kul luhuman nas, dan memakan daging manusia, yaitu menceritakan apa? Kejelekannya, menghibahi manusia. Wa yud'inu alaihim, dan menta'annya. Berkata Mujahid, al-humazah bil yad wal ain. Al-humazah bil yad wal ain, itu sebaliknya. Imam Mujahid mengatakan humazah itu dengan tangan. Kalau tadi Imam Ibnu Katsir mengatakan al-humazah itu dengan apa? Ucapan. Ini ada khilaf dengan ulama, apakah itu sesuatu yang sama, humazah lumazah? Apakah humazah itu sendiri, lumazah itu sendiri? Dan yang sendiri-sendiri itu apakah yang humazah itu dengan ucapan, yang lumazah dengan perbuatan, atau sebaliknya, yang humazah itu dengan apa? Perbuatan dan lumazah dengan ucapan? Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi tidak berpengaruh terhadap makna ayat. Yang jelas Allah di sini mengancam dengan ancaman wail, kalimat azab, celaka, azab yang sangat keras, azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang menyakiti orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain. Nah, menceritakan kejelekan orang lain, mencari-cari aibnya orang lain, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama, sifat yang Allah ancam dengan apa? Yang Allah ancam dengan wail, yaitu perbuatan yang menghinakan orang lain, merendahkan orang lain, apakah itu dengan ucapannya, ya, atau itu dengan ucapan seperti misalnya menghibah, menyebutkan kejelekannya, menjatuhkan kehormatannya, ataupun dengan perbuatan, ataupun dengan tangannya, dengan matanya, yang maknanya adalah menghina. Kemudian sifat yang kedua, alladzi jama'a malau wa 'addada. Alladzi jama'a malau wa 'addada. Yang mengumpul-ngumpulkan harta, wa 'addadah, dan menghitung-hitungnya. Ya, ini disibukkan dengan apa? Dunia sampai lupa dengan akhirat. Nah, orang yang disibukkan dengan dunianya sampai melupakan akhiratnya dengan mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitung harta, ini termasuk orang yang terkena ancaman Allah Subhanahu wa taala. Mengumpul-ngumpulkan, biasanya kapan itu mengumpulkannya? Mengumpul itu mencari. Siangnya apa? Mencari. Habis waktunya untuk mencari dunia, siangnya. Malamnya baru untuk apa? Menghitung. Nah, menghitungnya bukan, kalau di sini wa'addadah itu bukan menghitung sekali, menghitung-hitung terus. Barangkali tadi salah apa ya? Barangkali jangan-jangan nanti kurang. Padahal tidak tambah dan tidak dikurangi. Tapi dia masih, jangan-jangan tadi lebih, itu saya ngitungnya masih salah. Atau ada yang belum dihitung lagi. Ini siangnya dihabiskan untuk mencari
ya, harta, malamnya untuk menghitung-hitungnya, ya. Kemudian baru setelah itu tidur. Sudah begitu aja. Tidur seperti orang yang sudah mati sudah. Tidak pernah ingat lagi dengan akhirat. Nah, waktunya digunakan untuk dunia, mencari, mengumpulkan dan menghitung-hitungnya. Tidak ada keinginan untuk memikirkan bagaimana menginfakkannya. Bukan memikirkan kemana menginfakkannya, tapi yang dipikirkan bagaimana untuk mendapatkannya, bagaimana untuk tambah banyak lagi. Tidak terpikir bagaimana untuk menginfakkannya. Padahal yang bermanfaat adalah yang kedua tadi, bagaimana untuk memanfaatkannya sehingga dia akan mendapatkan faedah dari harta yang dia telah mencarinya, yang dia telah cari. Dikatakan di sini dalam tafsirnya, alladzi jama'a malahu wa 'addada ay jama'ahu ba'dahu 'ala ba'd wa ahsa 'adadahu. Yaitu orang-orang yang mengumpulkan hartanya, dikumpul-kumpulkan, sudah punya ditambah lagi, dicari lagi, sebagian dengan sebagian yang lainnya dikumpulkan semuanya. Wa 'addadah, dan dia menghitung jumlahnya. Dia menghitung jumlahnya sebagaimana dalam surat Al-Ma'arij, wa jama'a fa'aw'a, mengumpul-kumpulkan dan menghitung-hitungnya. Qala Muhammad ibn Ka'ab, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, qala Muhammad ibn Ka'ab fi qalihi jama'a malahu wa 'addadah ay alhahu maluhu bin nahar. Hartanya itu menjadi yang dituruti. Hartanya itu adalah sesuatu yang dia turuti. Yang penting dia mendapatkannya. Bagaimana dia mendapatkan harta tadi? Ya, kalau kita boleh katakan mentuhankan harta, begitulah ya. Menuhankan hartanya. Ini hartanya itu dituruti. Apa yang dimaukan untuk mendapatkannya dia lakukan pada siang harinya. Nah, hada ila hada. Kemudian dia mengumpulkan ini dengan yang kemarin, kumpulkan fa idza kana al-lail, ketika sudah malam, nama ka'annahu jifah. Kalau sudah malam dia tidur, sudah tidak bangun lagi sampai sholat subuh juga tidak. Nah, siangnya tidak sholat, malamnya tidak sholat, pagi bangun cari harta lagi. Ka'annahu jifah, seakan-akan dia itu mayat yang sudah mati. Tidak teringat lagi dengan sholat, tidak ingat lagi dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ayat berikutnya, yahsabu anna ma lahu akhlada. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, maknanya ay yadunnu anna jam'ahul mal yukhalliduhu fi hadhihi ad-dar. Dia menyangka bahwasannya hartanya itu akan mengekalkan dia di dunia. Dianggapnya akan tambah umurnya dengan tambahnya harta. Padahal umur kan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang sudah mendapatkan jalan untuk mendapatkannya, tinggal menerima harta tadi, ternyata ajal mendatangi. Tinggal menerima hasilnya, ternyata ajal mendatanginya. Tinggal memanennya, ternyata ajal mendatanginya. Namun dia menyangka seakan-akan begitu, seakan-akan dengan bertambahnya harta tadi akan menambah umur dia di dunia. Sehingga yang dia pikirkan adalah mencari, tidak berpikir untuk menginfakkan. Bahkan dia bakhil untuk menginfakkannya. Berbalik akhirnya. Yang semestinya menginfakkan itu yang akan menjadi sebab menambah umur. Menginfakkan harta itu akan menjadi sebab menambah umurnya. Tapi bahkan dia bakhil, yang itu akan menjadi sebab rusaknya kehidupannya
dan tidak akan menjadi sebab bertambahnya umurnya. Karena yang akan menjadi sebab bertambahnya umur adalah perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, seperti misalnya menghubungi rahim, menghubungi kerabat. Menghubungi kerabat kan itu diantaranya dengan apa? Dengan infak. Menghubungi kerabat itu bisa dengan hadiah, dengan infak, dengan apa? Menginfakkan untuk itu yang akan menjadi sebab bertambahnya umur. Meskipun umur itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di antara ketetapan Allah adalah bahwasanya umur seorang itu bisa bertambah. Ketetapannya itu umur dia itu bertambah dengan dengan kebaikan yang dia lakukan. Nah, maka dia sudah mengumpulkan harta, dia menghitung-hitungnya, dia menganggap hartanya akan menambah umurnya, dan kekagumannya atau kekagumannya dengan hartanya, terfitnahnya dia dengan hartanya, itu kemudian sampai membuat dia sombong dan merendahkan orang. Nah, dia memiliki sifat tadi lumazah jama'a malahu wa'ad dadah. Ini dia sudah mengumpulkan hartanya, menghitung-hitungnya, kemudian dia merasa dirinya orang yang telah mulia, kemudian dia merendahkan orang lain. Ya, dia merendahkan orang lain. Kalau seperti ini orang keadaannya sifatnya seperti ini, maka celaka. Nah, maka dia akan celaka. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah apa yang dia sangka, kalau hartanya itu akan menambah umurnya. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, kalla, sekali-kali tidak. Dikatakan oleh Ali bin Katsir, laisal amr kama za'am wala kama hasib. Justru keadaannya tidak seperti yang disangka. Keadaannya itu tidak seperti yang dia sangka, yang dia kira bahwa hartanya itu akan menambah umurnya, bahkan justru dia akan dilemparkan ke sejelek-jelek tempat. La yumbadanna fil hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. La yumbadanna la yulqayanna, akan dilemparkan. Hadzal ladzi jama'a malahu fa'addadah, yaitu siapa yang akan dilemparkan? Orang ini, orang yang mengumpulkan harta, yang menghitung-hitungnya, begitu aja kesibukannya adalah mencari harta, menghitung-hitungnya dan tidak mengingat hari akhir. Dunianya melupakan dia dengan hari akhir. Habis itu dia merendahkan orang, menghinakan orang. Padahal sudah banyak, tapi masih menghinakan orang, merendahkan orang, tidak membantu orang. Bahkan terus mencari dan menguras waktunya, tenaganya, bahkan kalau perlu mendolimi orang untuk terus mendapatkan harta, menghitung-hitungnya dan melupakan dengan akhiratnya. Maka yang seperti ini la yulqayanna hadzal ladzi jama'a malahu fa'addadah fil hutamah, dilemparkan ke dalam hutamah. Dilemparkan dengan hutamah. Apa itu hutamah? Wahya ismun min asma'in nar. Ismun min asma'in nar. Ini adalah salah satu nama dari nama-nama neraka. Salah satu nama dari nama neraka. Kenapa dikatakan hutamah? Dikatakan oleh Ali bin Katsir, li'annaha tuhattimu man fiha. Karena neraka itu akan menghancurkan, akan meremuk, mematahkan atau menghancurkan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Dia akan dihancurkan badannya ketika masuk ke dalamnya, akan dipukuli, akan dihantam, akan dipukul, akan disiksa di dalamnya. Ini hutamah. Kemudian untuk menunjukkan tentang betapa kerasnya hutamah, betapa mengerikannya hutamah, yang itu adalah nama dari nama An-Nar, betapa dahsyatnya siksa di neraka, Allah mengulangi dengan pertanyaan, wa ma adraka mal hutamah, tahukah engkau apa itu hutamah? Ini untuk mengingatkan betapa hutamah itu adalah siksa yang sangat keras,
azab yang sangat keras. Azab yang tidak pernah terbayangkan, tidak pernah tidak pernah terpikirkan di dalam akal orang, tidak pernah terbayangkan, tidak pernah tergambar azab yang seperti itu pada akal manusia, tidak pernah tergambarkan. Ya. Nah, kerasnya kayak apa tidak bisa tergambarkan karena sangat keras. Maka Allah ingin mengingatkan tentang kerasnya siksa api neraka dengan bentuk pertanyaan supaya menjadi perhatian. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kalian apa itu hutamah? Hutamah itu adalah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Api yang muqadah, yang terus menyala. Api yang terus menyala tidak pernah tidak pernah mati, tidak pernah redup, terus menyala dengan nyala yang sangat besar, nyala yang sangat panas. Ya. Nah. Dan di sini dikatakan dengan narullah, apinya Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan ini bukan api sembarangan, ini api yang sangat keras, sangat besar, ya. Yang muqadah, yang terus menyala. Tidak pernah menjadi dingin, tidak pernah diredup, tidak pernah mati apalagi. Nah, yang dikatakan dalam ayat yang lainnya waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya saja manusia dan bahan bakarnya adalah batu. Tidak bisa terbayang kayak apa api yang bahan bakarnya itu batu. Tidak bisa terbayang oleh akal kita, bagaimana panasnya, bagaimana besarnya, bagaimana kerasnya, yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Tattali'u 'alal afidah, yang panasnya itu sampai ke afidah. Panasnya itu sampai ke hati. Nah, qala Thabit al-Bunani, tuhriquhum ilal afidah wa hum ahya. Panasnya api itu akan membakar orang tadi sampai ke hatinya. Bukan hanya luarnya saja. Panasnya itu luar dalamnya. Nah, luar dalamnya itu sama. Bukan panasnya yang luarnya saja, dalamnya tidak. Luar dalamnya sama. Panasnya itu sama mengenai luar dan dalamnya. Nah, Thabit al-Bunani ketika mengatakan seperti ini, kemudian dia mengatakan laqad balagha minhumul adzab tsumma yabki. Sungguh telah sampai kepada mereka azab yang sangat keras, bukan hanya di luar badan sampai ke dalam hatinya, tsumma yabki, kemudian beliau menangis. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa sampai ke dalam hatinya? Ya, sampai ke dalam hatinya ya, karena memang hati punya banyak peranan, kan begitu. Punya banyak peranan berkaitan dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota badannya. Jika dalam hadis, idza saluhal jasadu kullu wa idza fasada al-jasadu kullu. Wa idza saluhal jasadu kullu wa idza fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau baik hatinya akan baik anggota badannya. Kalau rusak hatinya akan rusak anggota badannya. Sehingga kenapa kok sampai kepada hatinya? Karena dialah yang menjadi sumbernya, yang menyuruh anggota badan yang lainnya sehingga melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga azabnya itu bukan hanya mengenai zahir badannya saja, bukan hanya mengenai ujung-ujung pinggir-pinggir badannya saja, tapi mengenai seluruh sampai ke dalam hatinya. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Nah, dikatakan oleh Muhammad ibn Ka'ab sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, qala Muhammad ibn Ka'ab ta'kulu kulla syai'in min jasadihi. Api tadi akan memakan semua anggota badannya. Semua badannya terkena.
hatta idza balagat fuad hadwa halqihi tarji' ala jasadihi. Sampai ketika sudah hangus, hancur semuanya, badannya kebakar, ketika mengenai hatinya kembali lagi seperti apa? Semula, jasadnya kembali lagi, kebakar lagi terus begitu. Tidak sampai tidak ada habis-habisnya. Nah, kemudian ditambah lagi keterangannya innaha alaihim muqsadah. Dan dia itu ya, berada di neraka itu dalam keadaan neraka itu alaihim muqsadah. Neraka itu ya, terhadap mereka orang-orang yang disiksa di dalamnya muqsadah. Dikatakan oleh Imam Katsir mutbaqah. Apa artinya? Tertutup. Mereka tertutup di neraka. Tidak bisa apa? Tidak bisa keluar dari api neraka. Nah, dari sini dibawakan hadis sampai kepada Nabi SAW yang menunjukkan masalah itu. Innaha alaihim musadah, artinya neraka itu terhadap orang-orang yang berada di dalamnya itu menutup mereka. Nah, menutup mereka, tidak ada yang bisa keluar darinya. Pintu-pintunya dikunci ya. Dan mereka tidak bisa lari dari neraka fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Mereka itu berada di dalam amad. Apa itu amad? Tiang. Fi amadin, dalam tiang. Dikatakan oleh Atiyah ibn al-Aufi. Atiyah al-Aufi mengatakan amad min hadid, tiang dari besi. Ya. Wa qala Suddi mengatakan amad min nar, tiang tapi dari api. Ya. Bisa jadi digabung besi yang panasan misalnya. Ini juga jadi api. Besi yang membara, bukan besi yang panas saja ya, besi tapi membara merah. Atau sampai lebih dari itu yang sangat panas, mereka di tiang tadi. Mumaddadah, terkunci di situ. Nah, fi amadin mumaddadah, ya ini mereka itu di dalam tiang tidak bisa lepas, terikat, bisa jadi maknanya terikat ya dalam tiang tadi, diikat, atau bisa jadi pintu-pintu neraka itu tertutup dengan tiang tadi sehingga tidak bisa terbuka ya. Tidak bisa mereka untuk membukanya, untuk keluar dari api neraka, wal'iyadzubillah. Dalam keadaan mereka juga dibelenggu dengan rantai ya. Nah, dan juga rantai tadi menutup menutup pintu-pintu neraka. Akhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Maka surat yang ringkas ya, yang pendek ini memberikan banyak sekali pelajaran bagi kita yang semestinya ini betul-betul kita cermati, kita pikirkan akibat dari perbuatan yang tercela tadi. Yaitu apa? Merendahkan orang, mencela orang, meremehkan orang, menganggap dirinya adalah orang yang bisa melakukan apa yang dia inginkan. Lupa bahwasanya apa yang dia lakukan, seandainya dia orang yang berbuat baik misalnya, itu tidak menjadi sebab kemudian dia meremehkan orang, merendahkan orang. Meskipun dia telah berbuat baik kepada orang tadi, meskipun dia telah membantu, memberikan infak kepada orang tadi, ini tidak menjadi sebab kemudian dia merendahkan orang. Sebagian orang ada yang ketika sudah memberi, dia mengatakan, kamu kok seperti ini? Kamu tidak tahu, saya sudah banyak berbuat baik kepada kamu. Ini orang yang tidak baik seperti itu. Karena apa? Dia harus ingat bahwa dia berbuat baik itu bukan karena dia semata, tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berbuat baik. Siapa yang berbuat baik? Allah yang Subhanahu wa taala yang berbuat baik melalui kita, melalui orang tadi. Maka ya ditahan ya. Biasanya ini agak emosi biasanya. Ini seperti karena emosi atau karena disikapi yang tidak baik begitu. Maka dia harusnya bersabar untuk menjaga apa yang telah dia lakukan dari infaknya, dari kebaikannya, sehingga tidak rusak dan tidak terkena sifat
orang ini, sifat yang tersebutkan dalam ayat ini. Dan dia harus ingat bahwa apa saja yang dia lakukan dari kebaikan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu perbuatan baik dengan harta, ataukah itu perbuatan baik dengan amal soleh yang lainnya, salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, itu bukan kebaikan kita semata. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam ayatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Digabungkan di sini ibadah dengan isti'anah. Bahwasanya tidak mungkin orang akan beribadah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus menjadi sesuatu yang dia pahami betul supaya dia tahu siapa dirinya. Sebanyak apapun amalannya, dia tetap pada posisinya sebagai manusia yang lemah. Setinggi apapun kebaikannya, dia tetap tahu bahwasanya dia adalah manusia yang lemah, yang apa yang dia lakukan itu semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak terangkat pada posisi yang tidak sebenarnya, yang keluar dari posisi yang sesungguhnya dari dirinya. Manusia bagaimanapun dia, tetap manusia adalah makhluk yang lemah. Kayak apapun dia, siapapun dia, sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun amalannya, yang namanya manusia tetap makhluk yang lemah. Tidak bisa dia melakukan apapun kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang harus hadir pada diri seseorang. Harus hadir pada diri seseorang. Dan inilah yang disebut dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menjalankan ibadah, itu hadir. Ketika kita menjalankan ibadah, kita tahu saya menjalankannya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan saya menjalankannya karena pertolongan Allah. Itu. Sehingga setelah selesai dari ibadah, tidak sempat pada pikiran kita saya orang yang sempurna, saya orang yang paling baik. Itu saya menjalankan perintah Allah dan saya ditolong oleh Allah menjalankannya. Bukan karena kebaikan saya, bukan. Itu kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa salat, bisa puasa, bisa salat malam, bisa puasa sunnah, bisa bersedekah dan yang lainnya. Itu perlu untuk hadir seperti ini ya. Sifat seperti ini perlu untuk hadir supaya memposisikan seseorang pada posisinya ya. Sehingga dia tidak sampai kepada sikap merasa lebih dari yang lainnya. Ini disebut dengan sifat sombong. Maka meskipun di sini tidak disebutkan kalimat sombong ya, tapi di sini secara tidak langsung ada anjuran orang untuk apa? Untuk tidak sombong. Ada anjuran agar orang itu tidak sombong, agar tetap dia itu memiliki sifat tawadhu, ihtiram kepada menghormati orang lain, ya, menghormati manusia yang lainnya. Meskipun dia adalah orang yang miskin barangkali, meskipun dia adalah orang yang cacat barangkali, dia tidak merendahkan orang dan tidak meremehkan orang dan tidak menghinakan orang. Nah, dan dia juga menjaga anggota badannya dari menyakiti kehormatan orang lain. Maka secara tersirat, ya, meskipun tidak tersurat pada ayat yang pertama, celaka bagi orang-orang yang menghina, meremehkan orang, mencela orang. Di sini ada anjuran untuk apa? Untuk tawadhu. Ada anjuran untuk menjaga lisan, apalagi pada kaum muslimin. Allah berfirman, wa qulu lin-nasi husna. Katakanlah ucapan yang baik kepada orang. Katakan ucapan yang baik kepada orang, tidak dengan ucapan celaan, hinaan, cercaan. Itu perkara yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman dalam ayat ini dan yang lain. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Dan ini akan dicatat. Wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang diucapkan, maka di sana ada malaikat. Kecuali di sana ada malaikat yang menulisnya, yang selalu raqib, yang selalu mengawasi, atid, yang selalu bersama dia. Tidak ada yang terluput dari malaikat dari apa yang kita ucapkan. Nah, dan apa yang kita sudah terjatuh barangkali di antara kita dari ghibah, dari namimah, dari
mencela, mencerca atau merendahkan orang, ngecek orang dan semisalnya, masih ada pintu taubat, dan orang kalau sudah bertobat maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Orang kalau sudah bertobat dia seperti orang yang tidak punya dosa. Tapi kalau dia tidak bertobat maka dia akan menemukan apa yang dia lakukan nanti di akhirat, karena semuanya dicatat. Semuanya dicatat dan akan ditampakkan nanti di akhirat, dan akan mendapatkan balasannya, akan mendapatkan balasan dari ucapannya. Maka orang yang melihat kejelekan nanti di akhirat, kejelekan dia waktu di dunia dia melihatnya di akhirat, dia sangat ketakutan dan sangat menyesal. Yauma ini. Bagaimana ayatnya? Dalam surat Ali Imran. Ini orang yang melihat lihat catatan kejelekannya, dia berangan-angan, berkeinginan agar antara dia dengan hari itu berada pada jarak yang jauh. Ya waddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia berharap, dia berkeinginan, dia seandainya antara hari ini dengan saya itu jauh. Seandainya saya tidak pernah menemui hari ini. Seandainya saya tidak pernah bertemu dengan hari akhirat. Sehingga saya melihat kejelekan-kejelekan saya yang saya belum bertobat kepada Allah darinya. Maka khana fillah azza wa yakum, seorang segera kembali kepada Allah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari ucapan-ucapan yang dia ucapkan, dari celaan-celaan kepada orang dan semisalnya. Juga di dalam ayat ini secara tersirat gitu. Di sini ada anjuran untuk apa? Seseorang berusaha untuk mencari penghasilan yang baik. Mencari penghasilan yang baik, yang bukan sekedar hanya memikirkan bagaimana mendapatkannya dan menghitung-hitungnya saja. Bukan yang dipikirkan bagaimana untuk mendapatkannya, bukan. Dan ini tidak peduli apakah halal ataukah haram. Tapi dia berusaha untuk apa? Mendapatkannya dengan cara yang halal. Bukan sekedar mengumpul-ngumpulkan saja, entah halal entah haram. Tapi dia berusaha untuk mencari yang halal saja. Mencari yang halal saja. Dan kemudian tidak tertipu dengan dunia. Tidak tertipu dengan fitnah dunia. Ini fitnah yang luar biasa. Sedikit orang yang selamat dari fitnah dunia. Nah, maka orang harus betul-betul berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terfitnah dengan fitnah dunia ini. Nah, Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, la yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Jangan kamu tertipu dengan orang-orang kafir yang bermewah-mewahan, dengan orang-orang kafir yang berfoya-foya dengan dunianya. Itu adalah sesuatu yang sedikit. Dunia itu adalah sesuatu yang sangat sedikit dibanding dengan apa yang Allah siapkan di akhirat. Adapun yang Allah disiapkan di akhirat adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sangat besar, yang seseorang akan mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Allah akan memberikan sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, tidak pernah terbetik dalam hati kita. Jadi sesuatu yang luar biasa dengan amalan yang sedikit. Dengan amalan yang sedikit. Diganti mencela orang dengan mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu dapat pahala yang sangat besar. Diganti suka mencerca, mencela, diganti dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap hari 100 kali ucapkan. Nah, kalau diucapkan seperti itu akan lupa. Kalau sibuk dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan membaca Al-Qur'an, maka waktu untuk mencela, mencerca, menyakiti orang akan tersisa. Tidak akan ada waktu untuk itu. Kalau kita gunakan untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya sangat besar.
pahalanya luar biasa, ya, tidak pernah kita bayangkan. Amalan yang begitu mudah, hanya mengatakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ternyata lebih besar daripada dunia dan seisinya. Tidak pernah terbayangkan. Makanya pahala bagi orang-orang yang beramal soleh itu pahala yang lebih besar daripada perbuatannya. Seperti dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Dalam ayat yang lainnya dikatakan man 'amila 'amalan shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan kami balas dia dengan balasan yang lebih besar daripada perbuatannya. Kalau di dunia kan tidak. Di dunia ya balasan itu apa? Kayak misalnya orang bekerja, bayarannya kan sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan pekerjaannya atau sesuai dengan barangkali dia punya titel apa, akan menyesuaikan bayarannya begitu, atau dengan jabatannya kan begitu. Nah, sesuai saja, tidak akan lebih dari itu, ya, tidak akan lebih dari itu. Atau kadang-kadang ada mungkin lebih dari itu, tapi ditambah dengan pekerjaan yang lainnya, ada bonus misalnya, karena yang lain. Kalau ini tidak, balasan Allah Subhanahu Wa Taala, balasan yang jauh dari apa yang dikerjakan oleh orang yang melakukannya, jauh lebih besar, lebih banyak daripada yang dilakukan oleh orang yang melakukannya. Lalu bagaimana seseorang mencari balasan yang itu hanya setimpal di dunia? Barangkali tidak setimpal, bahkan kerjanya sangat banyak, bayarannya sangat sedikit. Itu disibukkan. Sementara yang sedikit tapi balasannya sangat besar, amalan yang sedikit tapi balasannya yang sangat besar, itu dilupakan, terlupakan dengan fitnah dunia. Yang itu adalah balasannya sangat ya sedikit atau setimpal, yang itu sangat sedikit. Nah, dan itu kadang-kadang juga tidak mendapatkannya atau yang semisal itu. Nah, sementara di akhirat balasannya adalah balasan yang luar biasa. Bahkan tadi dikatakan dalam ayat yang sebelumnya kita baca, nuzulan min ghafurir rahim. Nanti akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, akan menjadinya tamunya Allah, kira-kira bagaimana hidangannya, bagaimana jamuannya. Kalau kita menjadi tamunya presiden itu ya, kan Masya Allah. Nah, ini presiden yang sangat sedikit hartanya dibanding dengan Allah. Allah hartanya tidak pernah berkurang. Dikatakan dalam hadis, seandainya seluruh manusia sejak yang pertama kali diciptakan sampai yang terakhir kali diciptakan, juga dari kalangan jin yang pertama kali diciptakan sampai jin yang terakhir kali diciptakan, seandainya mereka semuanya meminta kepada Allah, dan seandainya Allah memberi mereka semuanya yang mereka minta diberi semuanya, itu tidak akan mengurangi apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke laut. Tidak berkurang kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi tamu yang maha kaya. Akan menjadi tamunya Allah yang tidak pernah berkurang kekayaannya. Maka bagaimana seseorang itu memilih untuk menjadi tamunya yang maha miskin, yang lemah, yang tidak memberi kecuali kalau kita punya bantuan kepadanya atau yang semisal itu. Nah, dari orang-orang yang tidak berpikir tentang akhiratnya, maka seseorang harus betul-betul memahami hakikat daripada kehidupan di dunia ini, sehingga tidak tertipu, tidak tertipu dengan kehidupan dunia, dengan gemerlapnya dunia yang sebentar. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, "Qul fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah kamu di dunia seakan-akan orang asing, orang yang sedang singgah saja, atau bahkan sedang lewat saja, sedang singgah saja, sedang lewat. Pasti kita akan menuju kepada tempat yang ingin kita tuju sesungguhnya. Kita akan kembali. Orang kalau pergi itu kira-kira akan kembali apa tidak? Pasti akan kembali. Orang kalau pergi dari rumahnya
ke suatu tempat, sebagus apapun tempat itu dia akan kembali. Ya. Maka jangan tertipu kita dengan dunia yang itu hanya tempat singgah saja, yang sebentar, yang kita semuanya pasti akan kembali ke akhirat. Maka dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis tadi, kun fid dunya ka'annaka gharib, aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seakan-akan orang yang asing atau orang yang dalam perjalanan. Apa kata beliau? Mendengar hadis ini, lihat bagaimana perhatian beliau, pahamnya beliau terhadap dunia. Bagaimana pahamnya beliau terhadap dunia dan pahamnya beliau terhadap kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadiris sabah." Kalau kamu berada pada sore hari, jangan nunda-nunda untuk pagi hari. Jangan nunda-nunda memanfaatkan waktu beramal menunggu pagi hari. Dan jika engkau berada pada pagi hari, jangan engkau menunda-nunda sampai sore hari. Gunakan waktu sehatmu sebelum datangnya waktu sakitmu. Gunakan waktu hidupmu sebelum datangnya waktu matimu. Karena kalau sudah datang kematian, ya sudah tidak ada lagi kesempatan. Dan kalau sudah sakit, orang juga biasanya tidak bisa melakukan sebagaimana waktu sehat. Nah, ini contoh dari salaf yang betul-betul paham ya, bagaimana hakikat daripada dunia, sehingga langsung mensikapi atau menjawab hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan yang seperti ini. Tidak menunda-nunda besok, tapi segera apa yang dia bisa lakukan segera untuk akhiratnya, dia segera lakukan, dan dia tidak akan melupakan akhiratnya, apalagi melupakan akhiratnya, menyibukkan dengan dunia yang sampai lupa dengan akhirat. Bukan berarti kita tidak mencari dunia, tidak boleh mencari dunia, bukan ya. Tidak bisa orang lepas dari dunia karena dia hidup di dunia. Tapi jadikanlah dunia itu untuk akhirat. Jadikan dunia itu untuk akhirat. Tapi betul-betul dunia itu untuk akhirat. Jangan cuma menjadi stempel saja. Karena sekarang muncul orang-orang mencari dunia, stempelnya akhirat. Muskilah. Bisa paham? Maksudnya dia dunia, tapi stempelnya apa? Akhirat. Ini berbahaya. Nah, ini sangat berbahaya ketika seorang itu apa? Sebetulnya dia mencari dunia, tapi stempelnya akhirat. Ya, ini hanya stempel saja akhirat. Hanya slogan saja. Hanya hanya untuk mencari dunia saja. Nah, ini kalau sekarang ada orang kalau mencari dunia dengan stempel MUI gitu, supaya laku, ini dengan stempel apa? Islam. Nah, stempel Islam sehingga membuat orang apa? Tertarik dan ini apakah itu dengan misalnya sekarang dengan istilah apa? Bank syariah atau apalah sekitar itu. Menamakan apa? Masya Allah, menamakan Islam isinya riba, menamakan Islam isinya kezaliman, menamakan Islam isinya adalah menindas dan mengambil hak orang dan yang semisalnya. Maka ini juga harus hati-hati. Nah, ini seorang mencari dunia, tapi gunakan untuk akhirat. Gunakan untuk akhirat. Ini yang semestinya dilakukan, dunianya untuk akhirat. Bukan orang yang malas. Jangan kemudian akhirat. Alasannya untuk akhirat tapi dia malas. Ini bukan yang kita inginkan. Bukan yang kita inginkan. Kaum muslimin semangat, tidak malas, rajin, tidak malas. Tapi untuk apa? Untuk akhirat, bukan dunia untuk semata-mata dunia. Tapi dia gunakan untuk akhirat. Barangkali ini yang bisa kita ambil dari surat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam.